Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan OTT di wilayah Sumatera Utara. Operasi senyap ini dilakukan pada akhir Juni tahun 2025 dan menyasar sejumlah pejabat pemerintahan daerah, serta pihak swasta yang diduga terlibat dalam praktik suap-menyuap terkait proyek infrastruktur. Mari kita saksikan konferensi pers Komisi Pemberantasan Korupsi yang berikut ini. Pertanyaan akan kami sediakan waktu juga, namun sebelumnya nanti Pak Asep akan memberikan kronologisnya dan informasi terkait dengan kegiatan tangkap tangan berikut ini. Iya, betul Pak. Ya. Cukup ya? Cukup ya? Baik, saya persilakan Pak Asep PLT Deputi Penindakan KPK untuk menyampaikan siaran pers tentang kegiatan tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Sumatera Utara. Kami persilakan Pak Asep. Baik, Mbak Yeye, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat tahun baru bagi yang merayakan. Pada kesempatan sore hari ini seperti tadi disampaikan oleh Mbak Yeye bahwa kami akan menyampaikan uraian terkait dengan kegiatan tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional atau PJN Wilayah 1 Sumatera Utara. Seperti tadi telah disampaikan oleh Mbak Yeye juga bahwa pada hari ini kita akan sampaikan yang pertama-tama adalah terkait dengan kronologisnya, di mana sejak beberapa bulan yang lalu itu ada informasi dari masyarakat kepada kami terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, kemudian juga adanya infrastruktur di wilayah tertentu di Sumatera Utara, kualitasnya yang memang kurang bagus, sehingga diduga ada tindak pidana korupsi pada saat pembangunannya. Berbekal dari laporan informasi tersebut dari masyarakat, kemudian KPK menurunkan tim tentunya dan memantau pergerakan yang kemudian juga di pertengahan tahun ini ada beberapa proyek jalan, ya, khususnya ini jalan, ada beberapa proyek jalan di Sumatera Utara. Nah, sekitar awal minggu ini diperoleh informasi ada kemungkinan pertemuan dan juga terjadi penyerahan sejumlah uang. Kami sudah mendapatkan informasi ada penarikan uang sekitar 2 miliar dari pihak swasta yang kemungkinan besar uang 2 miliar ini akan dibagi-bagikan kepada
pihak-pihak tertentu, di mana pihak swasta ini berharap untuk memperoleh proyek ya terkait dengan pembangunan jalan. Kemudian kami melakukan pemantauan, tim melakukan pemantauan dan bergerak ke sana pada sekitar malam Kamis. Kami memantau bahwa ada pertemuan antara pihak swasta, ini saudara Kir ya dan saudara Ray dengan saudara TOP ya di salah satu tempat. Kemudian kami memantaunya. Selain itu kami juga berkomunikasi dan berkoordinasi dengan stakeholder lain, khususnya dengan PPATK tentunya, untuk memantau pergerakan dari uang. Ya. Kita mengikuti dengan follow the money, kemana uang itu akan berjalan. Nah, setelah melalui proses pemantauan, kita mencari data juga bahwa ada kegiatan atau ada beberapa proyek pembangunan jalan. Itu ada di 2 tempat ya. Yang pertama itu proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, yaitu preservasi jalan Simpang Kota Pinang Gunung Tua, Simpang PAL 11. Ini dengan nilai 56,5 miliar, ini tahun 2023. Kemudian preservasi jalan Simpang Kota Pinang Gunung Tua, Simpang PAL 11 tahun 2024. Ini nilainya 17,5 miliar di 2024. Kemudian ada beberapa rehabilitasi jalan dan preservasi jalan di kota Gunung Tua, Simpang PAL 11. Ini Simpang Kota Pinang Gunung Tua, Simpang PAL 11. Dan penanganan longsoran di tahun 2025. Kemudian ada juga proyek jalan ya, pembangunan jalan di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional atau PJN di wilayah 1 Sumatera Utara, yaitu proyek pembangunan jalan Sipingot Batas Labusel dengan nilai 96 miliar. Kemudian proyek pembangunan jalan Hutaim Baru Sipingot dengan nilai 61,8 miliar. Sehingga totalnya sejumlah 231,8 miliar. Nah, dengan adanya proyek jalan tersebut senilai 231,8, maka kami memutuskan sini karena sudah ada pergerakan uang, nih deliver uang, itu. Ini masih pada tahap awal ya. Rekan-rekan, ini supaya pihak swasta ini dengan perusahaannya memenangkan proyek-proyek jalan tersebut. Gitu. Kita dihadapkan pada 2 pilihan. Pertama adalah kami menunggu sampai dengan proses lelang ini berjalan, kemudian pembangunan jalan ini berjalan, dilakukan oleh pihak-pihak yang memang sudah disetting menang. Kita akan menunggu nanti sejumlah uang, pada umumnya 10-20%. Berarti kalau dari 231,8 miliar itu, ada sekitar 46 miliar. Ini akan digunakan untuk menyuap. Nah, apakah kami harus menunggu sampai uang itu cair, kemudian diserahkan kepada para pihak, lalu kami tangkap dan kami bawa sejumlah uang itu sekitar 46 miliar sebagai buktinya ke sini. Nah, pilihan kedua adalah kita ingin mencegah supaya pihak-pihak ini tidak mendapatkan proyek tersebut. Kenapa? Karena kalau dibiarkan pihak-pihak ini mendapatkan proyek,
Ini tentu nantinya proyek yang atau hasil pekerjaannya tidak akan maksimal karena sebagian dari uangnya tersebut paling tidak tadi sekitar 46 miliar itu akan digunakan untuk menyuap, memperoleh pekerjaan tersebut, tidak digunakan untuk pembangunan jalan. Nah, tentunya pilihan kedua inilah yang diambil. Walaupun ini uang yang terdeliver kepada para pihak itu tidak sebesar kalau KPK mengambil opsi yang pertama. Tetapi tentunya kebermanfaatan dari masyarakat akan lebih besar kalau mengambil opsi yang kedua. Kenapa? Pihak-pihak atau para pengusaha yang akan mendapatkan pekerjaan dengan cara-cara curang, dengan cara-cara menyuap, itu kemudian akan kita gagalkan. Terbukti hari ini kita bisa menangkap mereka dengan barang bukti, walaupun dengan barang bukti yang lebih sedikit, tidak 46 miliar, tetapi perusahaannya tersebut tidak akan menjadi pemenang. Ya, tidak akan menjadi pemenang atau yang melakukan pekerjaan pembangunan jalan tersebut. Sehingga kita berharap nilai kontrak 231,8 miliar untuk pembangunan jalan di beberapa ruas jalan yang ada di Sumatera bisa dimenangkan oleh perusahaan-perusahaan yang kredibel. Sehingga hasilnya nanti ke depan ya, kita tunggu ya, jalan yang dihasilkan itu bisa lebih baik, kualitasnya lebih baik, dan tentunya ini akan menjadi hal yang positif bagi masyarakat. Jadi yang kita lihat itu adalah outcome-nya, bagaimana masyarakat mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Saya lanjutkan rekan-rekan. Kronologisnya adalah sebagai berikut, bahwa pada tanggal 22 April tahun 2025, Saudara Kir, ini adalah Direktur Utama PT DNG, bersama dengan Saudara TOP, selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut, kemudian juga Saudara RES, selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut, merangkap sebagai PPK atau pejabat pembuat komitmen, dan staf UPTD Gunung Tua lainnya melakukan survei off-road di daerah desa Sipiongot dalam rangka meninjau lokasi proyek pembangunan jalan. Saudara TOP selaku Kepala Dinas PUPR kemudian memerintahkan Saudara RES untuk menunjuk KIR sebagai rekanan penyedia tanpa melalui mekanisme dan ketentuan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Jadi pada saat melakukan survei tersebut, seharusnya pihak swasta itu tidak hanya sendirian yang diikutkan. Di sini sudah diikutkan Saudara KIR sebagai Direktur Utama PT DNJ, ini sudah dibawa sama Saudara TOP ini, Kepala Dinas PUPR. Kemudian juga TOP ini memerintahkan Saudara RES untuk menunjuk Saudara Kir. Sini sudah terlihat perbuatannya, meeting of mind-nya sudah terlihat bahwa ada kecurangan, ada ditunjukkan. Seharusnya ini kan melalui proses lelang yang memang benar-benar transparan gitu ya, tidak ditunjuk seperti itu. Kemudian pengadaan tersebut di jalan proyek pembangunan jalan Kutaim Baru Sipiongot itu nilai proyeknya tersebut sekitar 157,8 miliar. KIR kemudian dihubungi oleh Saudara RES yang memberitahu bahwa pada bulan Juni 2025, bulan ini ya, akan tayang proyek pembangunan jalan dan meminta KIR menindaklanjutinya dengan memasukkan penawaran. Jadi nanti proyek-proyek tersebut akan tayang ya, dan tinggal masukkan penawarannya gitu. KIR ini sebagai Direktur Utama PT DNG. Kemudian pada tanggal 23 sampai 26 Juni 2025, KIR kemudian memerintahkan stafnya untuk berkoordinasi dengan RES dan staf UPTD untuk mempersiapkan hal-hal teknis sehubungan dengan proses
e-katalog. Jadi sudah dipersiapkan segala sesuatunya. Dari awal memang PT DNG ini yang ditunjuk akan menjadi pemenangnya. Selanjutnya KIR bersama dengan RES dan staf UPTD mengatur proses e-katalog sehingga PT DGN dapat menang proyek pembangunan jalan Sipiongot Batas Labusal. Untuk proyek lainnya disarankan agar penayangan paket lainnya diberi jeda seminggu agar tidak terlalu mencolok. Jadi mereka juga sudah mengatur waktunya. Jangan sampai dalam waktu yang berdekatan DNG itu menjadi pemenang. Jadi terus-terusan dia menjadi pemenang proyek jalan tersebut. Jadi diatur waktunya, diatur juga cara memasukkan syarat-syaratnya dan lain-lainnya. Bahwa atas pengaturan proses e-katalog di Dinas PUPR Provinsi Sumut tersebut terdapat pemberian uang dari KIR dan RAY untuk RS yang dilakukan melalui transfer rekening. Jadi ada yang diberikan secara langsung tunai, ada yang diberikan juga melalui transfer. Seperti itu. Nah ini seperti perskot atau uang muka gitu, seperti itu. Karena ada hitung-hitungannya, seperti kepala dinas akan diberikan sekitar 4-5% dari nilai proyek. Kalau dikira-kira ya dari 231,8 miliar itu 4%-nya sekitar 8 miliaran. Ya, itu tapi nanti bertahap setelah proyeknya selesai karena pembayarannya pun termin gitu ya, ada termin pembayarannya. Selain itu juga diduga terdapat penerimaan lain oleh saudara TOP dari KIR dan RAY melalui perantara. Jadi tidak hanya melalui langsung, berian langsung, ada yang diberikan juga melalui perantara, tadi kemudian juga ada yang diberikan melalui atau ditransfer melalui rekening. Kemudian untuk konstruksi perkara terkait proyek pembangunan jalan di Satker PJN, kalau tadi di PUPR, yang ini di Satker PJN wilayah 1, karena ada 2 ya. Jadi kami memantau bahwa proyek jalan yang dilaporkan oleh masyarakat itu ada 2 SKPD gitu ya, ada 2 ini yang satu adalah di PUPR, yang satu lagi di Satker PJN. Saudara Hel selaku PPK Satker PJN wilayah 1 berbeda nih PPK-nya. Yang tadi PPK-nya adalah saudara RES ya. Yang ini adalah saudara HEL. Selaku PPK Satker PJN wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara adalah penyelenggara negara yang bertanggung jawab antara lain menandatangani dan mengendalikan pelaksanaan kontrak pengadaan serta pengambilan keputusan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. Saudara KIR, kembali lagi nih, KIR. Ini adalah Direktur Utama PT DNG dan saudara RAY, selaku, ini anaknya KIR ini, selaku Direktur PT RN. Jadi, KIR ini tidak hanya ke PUPR untuk mendapatkan proyek jalan, tetapi juga ke Satker PJN wilayah 1. Ya. Jadi, kesempatan kami ke sana, itu memantau saudara KIR, ternyata dia memberikan suapnya kedua tempat, ke PUPR, kemudian yang satunya lagi ke Satker PJN wilayah 1. PT DNG dan PT RN telah mendapatkan pekerjaan di Provinsi Sumatera Utara. Ini setelah kami runut-runut, setelah kami cari informasinya, dilakukan penggeledahan, diperoleh informasi bahwa sejak tahun 2023, saudara KIR dengan PT DNG dan saudara RAY dengan PT RN-nya itu telah memperoleh pekerjaan jalan, yaitu jalan Simpang Kota Pinang Gunung Tua, Simpang Pal 11 tahun 2023, ini 56,5 miliar, seperti tadi telah disampaikan. Simpang Kota Pinang Gunung Tua, Simpang Pal 11 tahun 2024, 17,5 miliar. Kemudian rehabilitasi Kota Pinang dan lain-lainnya yang tahun 2025.
Kemudian Saudara HEL karena jabatannya selaku Satker PJN Wilayah 1 Sumatera Utara telah menerima sejumlah uang dari Saudara KIR dan RAY sebesar 120 juta dalam kurun waktu 2024 sampai 2025. Nah, ini yang bersangkutan setelah kita telusuri baik dari informasi yang kita peroleh di lapangan maupun dari PTK bahwa ada uang yang sudah bergeser ke Saudara HEL dari Saudara KIR ini sekitar 120 juta. Penerimaan uang tersebut adalah karena HEL telah melakukan pengaturan proses e-katalog untuk pekerjaan di Satker Wilayah 1 BPPJN. Ya, jadi sama saja seperti yang pertama tadi. Nah, ini karena ini e-katalog juga, pengaturnya sama gitu. Jadi Saudara HEL maupun Saudara Saudara RES ini dua-duanya kan PPK. Jadi dialah yang ngatur supaya perusahaannya Saudara KIR yaitu PT DNJ dan perusahaannya RAY itu PT RN memenangkan proyek pembangunan jalan tersebut. Ya, diaturlah sama mereka di e-katalognya. Dari dua perkara tersebut, ya, karena ada yang ke PUPR, kemudian ada yang ke PPJN, maka Saudara KIR dan Saudara RAY itu selaku pihak pemberi, ya, kemudian Saudara TOP dan Saudara RES itu penerima dari proyek yang ada pada Dinas PUPR, sedangkan Saudara HEL selaku pihak penerima terkait proyek di Satker PJN Wilayah 1. Ini berdasarkan hasil tim yang turun ke lapangan kemarin. Nah, tidak menutup kemungkinan dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan terhadap Saudara KIR, Saudara RAY, Saudara TOP, Saudara RS, Saudara HEL, itu akan diperoleh informasi aliran uang kemana saja. Gitu. Jadi ini masih tahap awal yang kita ketahui dan kita temukan pada saat tim turun di lapangan. Seperti itu. Jadi tentunya kami akan terus menggali karena tentunya nilai tadi 231 ya Mbak ya. 231,8 miliar itu nilai yang sangat besar dan ini tentu pembagiannya akan ke beberapa tempat yang nanti kita tentunya akan dalami dalam proses penyidikan. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK selain mengamankan sejumlah 6 pihak, juga mengamankan sejumlah uang tunai 231 juta. Jadi 231 juta ini merupakan bagian dari 2 miliar yang telah saya sampaikan di awal. Ya, kita memonitor bahwa ada penarikan uang sebesar 2 miliar yang dilakukan oleh Saudara KIR dan Saudara RAY, kemudian dibagi-bagi dan disalurkan ke beberapa tempat. Nah, dan tersisa atau sisanya adalah sekitar 231 juta yang kita temukan di rumahnya Saudara KIR. Yang diduga merupakan sebagian atau sisa komitmen fee dari proyek-proyek tersebut. Kegiatan tangkap tangan ini sebagai pintu masuk dan KPK masih akan terus menelusuri dan mendalami terkait proyek atau pengadaan barang dan jasa lainnya. KPK selanjutnya melakukan gelar perkara dan menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yaitu 1. TOP, selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut. Nomor 2, Saudara RES, selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut, merangkap pejabat pembuat komitmen atau PPK. Ini untuk perkara di Dinas PUPR. Kemudian Saudara HEL, selaku PPK Kasatker PJN Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara. Ini untuk perkara yang di PJN. Saudara KIR selaku Direktur Utama PT DNG dan Saudara RAY selaku Direktur PT RN. Ini adalah pihak swasta yang memberikan suap kepada 3 orang tadi dari 2 dinas yang berbeda. Atas perbuatannya, para pihak disangkakan Saudara KIR dan Saudara RAY disangkakan telah melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini pemberinya, beri suap ya. Kemudian saudara TOP, saudara RES, dan saudara HEL disangkakan telah melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B, pasal 11 atau pasal 12B besar. Ini gratifikasi 12AB 11 itu terkait dengan suap penerimanya, 12 huruf kecil, 12 huruf A kecil, B kecil. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap tersangka tersebut, yaitu saudara TOP, RES, HEL, KIR, RAY untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 28 Juni hari ini sampai dengan 17 Juli 2025. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih. KPK mengimbau kepada pihak-pihak terkait untuk kooperatif dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Dan KPK juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat yang telah melaporkan perkara ini, dan kami juga tentunya menghimbau kepada masyarakat di daerah lain apabila melihat, mendengar terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi bisa dilaporkan kepada KPK atau kepada aparat penegak hukum lain, yaitu kepolisian dan kejaksaan untuk ditindaklanjuti. KPK menyadari bahwa sektor pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, KPK melalui tugas koordinasi dan supervisi terus melakukan pendampingan dan pengawasan kepada pemerintah daerah. Jadi, tidak hanya penindakan yang dilakukan oleh KPK, tapi setelah ini tentunya akan melakukan koordinasi dan supervisi, kemudian juga melakukan pencegahan. Tadi seperti di awal disampaikan bahwa untuk proyek-proyek jalan yang saat ini sedang ditayangkan untuk biddingnya atau untuk proses lelangnya, perusahaan-perusahaan yang saat ini ya para direktur utamanya terduga atau diduga melakukan tindak pidana penyuapan itu tidak lagi diikutkan dalam proses lelang tersebut. Sehingga kita berharap bahwa ada perusahaan-perusahaan lain, perusahaan-perusahaan daerah tentunya maupun perusahaan nasional yang kredibel, yang akan memenangkan lelang tersebut dan akan mempergunakan sejumlah paling tidak 231,8 miliar ini untuk pembangunan jalan, dan tentunya ini akan lebih baik hasilnya dibanding tadi misalkan KPK menunggu supaya ini dibiarkan dulu supaya kelihatan besar suapnya sampai 40 miliar seperti itu. Tidak demikian. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi khususnya masyarakat yang ada di wilayah tersebut dan umum juga di masyarakat Indonesia. Monitoring yang dilakukan oleh koordinasi dan supervisi Direktorat Kedeputian Koordinasi dan Supervisi, yaitu melalui instrumen monitoring, controlling, surveillance for prevention atau MSCV, serta survei penilaian integritas atau SPI pada fungsi monitoring untuk mendorong langkah-langkah perbaikan pencegahan korupsi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Pak Asep, bagaimana kronologisnya, kemudian juga penetapan tersangka. Sekarang kami akan memperlihatkan barang bukti yang didapat dari kegiatan tangkap tangan pada Kamis malam 26 Juni 2025.
Jadi rekan-rekan, ini adalah sejumlah 231 juta yang merupakan bagian dari 2 miliar, ya, di mana selebihnya berarti sekitar 769 juta telah didistribusikan. Nah, tentunya ini juga kami sedang mencari dan mengikuti kemana saja uang tersebut didistribusikan. Kami berkoordinasi dan bekerja sama dengan stakeholder lain, dalam hal ini PPATK maupun stakeholder yang lainnya. Sudah cukup ya, teman-teman? Ya. Baik, teman-teman, kita lanjutkan konversi ini dengan tanya jawab. Meskipun tadi mungkin Pak Asep sudah cukup jelas ya menjelaskan kronologis maupun bagaimana e-katalog ini gitu ya dipergunakan untuk mencurangi proyek-proyek. Mungkin teman-teman masih ada beberapa pertanyaan yang mau diajukan pada Pak Asep. Silahkan. Ya, silakan. Ya, bentar ya. Cek. Selamat sore Mbak Yeye, Pak Asep. Izin Pak, mau tanya. Ini kan Kadis PUPR itu kalau saya baca-baca di sejumlah media daerah, itu kan disoroti sebagai orang dekatnya Bobi Nasution. Gubernur Sumut dan pernah menjadi walkot. Bahkan si TOP ini juga pernah jadi PLT Sekda Kota Medan dan disebut juga membantu pemenangan pilkada di Kota Medan dan di Sumut gitu. Nah, pertanyaan saya tuh apakah nantinya KPK akan mengusut adanya setoran uang ke Bobi Nasution gitu atau ke pihak-pihak lain yang di atasnya si TOP ini sebagai kadis. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya nggak salah, itu di bulan April, waduh. Yang kedua, kalau saya nggak salah ingat, Bobi Nasution tuh pernah ke KPK waktu jadi gubernur Sumut ya. Kalau nggak salah Korsup itu di bulan April kalau nggak salah. Tapi sekarang justru anak buahnya nih ketangkep nih. Nah ini sempet nggak sih kayak dikasih warning gitu ke Bobi Nasution gitu? Ini ada anak buahnya yang nakal atau gimana? Atau kan dia juga ngaku katanya menyampaikan sejumlah persoalan di Sumut. Apakah ini juga termasuk salah satu yang dia beritahu ke KPK gitu? Atau dia malah nggak tahu sama sekali gitu? Itu aja sih Pak. Makasih. Dan ada kemungkinan memanggil Bobi Nasution juga nggak? Itu aja. Makasih Pak. Oke, baik. Tambah satu pertanyaan dulu ya Pak Asep ya. Ya, silakan. Ya, selamat sore Mbak Ye, Pak Asep. Saya Rizky dari Tempo. Mas Rizky ya. Okay. Ya. Yang pertama sih saya masih agak bingung soal kan yang diamankan 6 orang ya Pak Asep ya. Siapa? 6 orang yang diamankan ya. Ya, sementara yang jadi tersangka 5 orang. Nah, satunya ini siapa dan kenapa Pak Asep? Itu dulu. Terus masih terkait dengan keterkaitan Pak Bobi tadi ya ditanyakan oleh Mbak. Jadi mungkin minta konfirmasi aja nih Pak Asep, benarkah barangkali dari operasi itu kemarin penyidik atau Satgas itu menemukan bukti percakapan gitu antara para tersangka mungkin ke Pak Bobi tentang keterlibatannya itu. Terus apa tindakan KPK kalau memang itu benar ya setelah itu gitu? Apakah berencana langsung ke rumah Pak Bobi apa gimana? Itu aja sih Pak Asep. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Rizky dan Tasya. Silakan Pak Asep untuk menanggapi pertanyaan. Mbak Yeye. Terima kasih Mbak Tasya. Sudah lama kayaknya ya, nggak konversi. Baik, dari Mbak Tasya, secara garis besar ada 2 yang ditanyakan, tapi nanti beranak kayaknya ini. Yang pertama terkait dengan profil dari TOP ya Mbak ya, Kadis PUPR, mana tadi Mbak menyampaikan orang dekatnya gubernur, saudara BN, bahkan mungkin dari sebelum jadi gubernur ya,
sudah menjadi orang dekatnya. Kemudian pernah juga menjabat PLT Sekda Kota Medan waktu saudara BN menjabat Wali Kota Medan gitu ya, dan lain-lain. Nah, yang ditanyakan adalah apakah KPK akan mengusut saudara setoran ke BN ataupun ke atasannya dari Bobi. Nah, tentu ya Mbak Tasya dan rekan-rekan, kami seperti juga yang telah disampaikan beberapa waktu bahwa saat ini sedang dilakukan upaya follow the money, mengikuti kemana uang itu. Tadi kan dari 2 miliar nih, yang kita ketahui awal itu, uang 2 miliar itu kemudian sudah didistribusikan. Ada yang diberikan secara tunai, ada juga yang ditransfer, dan ada yang masih sisa, yang 231. Jadi seperti saya sampaikan, bahwa selebihnya ini sedang kita ikuti. Kalau nanti ke siapapun ya, ke atasannya atau mungkin ke sesama kepala dinas ya, atau ke gubernur, kemanapun itu, dan kami memang meyakini, kami tadi juga sudah sampaikan bahwa kita bekerja sama dengan PPATK untuk melihat kemana saja uang itu bergerak. Nah, kita tentu akan panggil, akan kita minta keterangan. Nah, apa dan bagaimana sehingga uang itu bisa sampai kepada yang bersangkutan. Gitu. Jadi tidak ada dalam hal ini yang akan kita kecualikan. Gitu. Kalau memang bergerak ke salah seorang, misalkan ke ke kepala dinas yang lain atau ke Pak Gubernurnya, ya kita akan minta keterangan, kita akan panggil dan kita minta keterangan. Ditunggu saja ya. Kemudian pada bulan April ini saudara BN selaku gubernur terpilih di Sumatera Utara. Ini tidak hanya, sepengetahuan kami tidak hanya gubernur Sumatera Utara ya, gubernur Jawa Barat juga sini gitu ya, dan beberapa gubernur yang lain, beberapa kepala daerah yang lain ke sini, tentunya menyampaikan beberapa hal yang ada di wilayahnya. Yang disampaikan tidak spesifik terkait tentang ini. Memang mungkin terkait dengan birokrasi yang ada di sana, hambatan-hambatan birokrasi apa saja dan yang lain-lainnya. Nah, selamat datang Mas Mario. Nih suhunya masalah ini. Jadi waktu kesini sih tidak spesifik menyatakan ada yang khusus di PUPR maupun di di Jalan Nasional itu ya, SSJN itu. Nah, kami dapat informasi ini justru dari masyarakat gitu. Makanya pada kesempatan ini juga kami menghimbau kepada masyarakat tidak hanya di Sumatera Utara nih. Nah, alhamdulillah sudah dimulai dari Sumatera Utara, masyarakat menginformasikan kepada kita. Ini di provinsi-provinsi lain, di kota maupun kabupaten lain, silahkan. Apabila misalkan sekarang ada infrastruktur, pembuatan infrastruktur yang harusnya misalkan bisa bertahan sekian tahun, tapi kualitasnya kelihatan kan jelek, kan beda antara kualitas yang bagus, kita kasat mata juga bisa melihat gitu ya, dan kualitas yang buruk. Nah, tapi juga tentu harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen maupun juga bukti-bukti. Jadi tidak hanya sebatas kita, oh ada jembatan misalkan rusak, tiba-tiba rusak, kena banjir, oh ini korupsi, dilaporkan ya, harus ada juga ini pihak mana yang membuat dan lain-lain, ini anggaran tahun berapa anggarannya dan yang lainnya. Itu bisa langsung nanti dilaporkan ke PLPM. Kemudian itu kan ya Mbak Tasya. Tadi seperti saya sampaikan, kalau ada kaitannya baik itu ada aliran uang, atau ada perintah ya. Tidak harus selalu ada aliran uang ya, termasuk ke gubernur, itu kita akan panggil tentunya. Misalkan hanya ada perintah, memerintahkan untuk memenangkan pihak-pihak ini. Nah, uangnya belum dapat ya, tetap kita akan panggil dan kita akan minta pertanggungjawaban gitu kan. Seperti itu.
Demikian Mbak Tasya. Kemudian ke Mas Rizky. Ini yang dibawa ke sini 6 orang, tapi yang jadi tersangka hanya 5 orang. Ya. Tadi ada 2 dari pemberi, kemudian 3 dari penerima ya, Mas Rizky. Yang 1 orangnya kemana? Gitu kan ya. Jadi yang 1 orangnya itu setelah kita periksa dan kita dalami, perbuatan-perbuatannya itu belum cukup bukti bahwa dia sebagai pelaku. Jadi sehingga kategorinya adalah saksi. Tetapi ini adalah baru permulaan gitu ya, Mas Rizky ya. Jadi ketika nanti pendalaman kita juga akan melakukan upaya paksa lainnya, penggeledahan dan lain-lain gitu ya, penyitaan. Apabila memang ternyata orang ini yang kita dugaan ini kuat dan didukung oleh bukti-bukti yang lain, maka tidak menutup kemungkinan tidak hanya 5 orang ini gitu. Bahkan yang tadi yang ke-6-nya mungkin bisa nambah lebih dari 6 yang lainnya gitu. Karena tadi dijelaskan di sini juga itu tidak hanya tahun ini saja. Saudara Kir dan saudara RAY ya. RAY ini dapat proyek. Jadi mulai 2023, 2024 gitu ya. Itu sudah selesai berarti kan? Proyeknya sudah selesai dikerjakan, uangnya sudah masuk ke beberapa tempat. Nah, itu yang sedang kita telusuri juga. Nah, kita berharap sih melakukan upaya ini, termasuk operasi tangkap tangan ini sebelum proyek itu dilaksanakan. Sehingga tadi senilai 230 ya. 231,8 ya. 231,8 miliar ini, yang ini proyek ini tidak lalu menjadi proyek yang dikerjakan memang oleh orang-orang yang melakukan atau korup gitu ya, sehingga pekerjaannya atau hasil kerjanya nanti akan sia-sia. Kalau di awal seperti ini, nah itu bisa lebih bagus. Kenapa? Karena kita bisa mengeliminir, membantu pihak dalam hal ini Provinsi Sumatera Utara untuk mengeliminir perusahaan-perusahaan yang tidak kredibel ini, yang berusaha mendapatkan proyek itu dengan cara-cara curang, dengan menyuap beberapa pihak. Gitu. Tadi juga sudah saya jelaskan di awal bahwa kami di KPK ini memiliki 2 pilihan. Ya. Pilihan pertama adalah kami biarkan dulu proyek ini yang 231,8 ini biarkan dulu berjalan. Biarkan dulu biddingnya berjalan. Pastikan yang akan menang di lelang itu ya si Kir dan si Ray ini kan perusahaan itu. Kemudian dari sana sudah pastilah sebagai bentuk dari ucapan terima kasihnya atau janjinya di awal itu antara 10-20% akan diberikan kepada para pihak ini. Berarti dari 231 itu sekitar 46 miliar itu akan dikeluarkan dari anggaran tersebut bukan untuk membangun jalan, tapi untuk diberikan kepada orang-orang ini, para pejabat ini. Pada saat itulah kita lakukan OTT. KPK dapat 46 miliar. Saya bawa ke sini 46 miliar barangnya, rekan-rekan bisa lihat nanti gitu kan. Tapi ada tapinya. Tapi jalannya sudah jadi dengan kualitas yang jelek. Dan masyarakat tidak akan mendapatkan manfaatnya. Gitu. Pilihan kedua ya. Karena KPK sudah tahu, tim sudah tahu bahwa Kir dan RAY ini berusaha mendapatkan proyek yang jumlahnya 231,8 miliar ini dengan cara-cara menyuap. Di awal kita sudah ambil nih. Walaupun yang kita ambil tadi cuman ada sejumlah
231 juta. Gitu. Hampir mirip nih. 231 miliar ini 231 juta ya. Ada 231 juta sisanya dari 2 miliar yang sudah dibagi-bagikan. Tadi rekan-rekan bisa melihat jumlahnya cuma segini, kecil. Ya. Tetapi manfaat yang dirasakan oleh masyarakat akan besar. Kenapa? Karena proyek jalan ini tidak akan dikerjakan oleh perusahaan-perusahaannya KIR maupun oleh perusahaannya RAY. Yang jelas-jelas dia ingin mendapatkan proyek itu dengan cara-cara curang. Kami berharap, tapi ini bolanya bukan di kami nih. Bolanya sekarang ada di pemerintah daerah. Kami berharap dengan KIR dan RAY ini perusahaannya kita sudah ambil, pilihlah perusahaan-perusahaan yang kredibel. Pilihlah perusahaan-perusahaan yang memang, kalau boleh dibilang yang nasionalis lah. Dari 231 miliar itu mungkin digunakan lah. Diambil keuntungannya, silakan ya, itu yang wajar ya. Kemudian digunakan semuanya untuk pembangunan jalan. Sehingga kualitas jalannya akan menjadi bagus. Dan masyarakat akan menikmatinya. Itu pilihannya. Itu seperti itu. Jadi rekan-rekan yang dipilih oleh KPK dan tentunya oleh pimpinan adalah outcome-nya. Bagaimana masyarakat akan memperoleh manfaat yang lebih besar dibanding kita menunggu untuk melihat bahwa KPK berhasil meng-OTT mengamankan 46 miliar. Seperti itu kira-kira rekan-rekan. Tadi kalau yang terkait dengan gubernur, saudara BN, sudah dijawab juga ya Mas Rizky, bahwa siapapun yang terlibat di dalam perkara ini, tentu kami tidak akan ragu-ragu untuk memanggil dan meminta pertanggungjawaban. Silakan Mbak, iya mungkin. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Satu lagi. Mario, Ya, terakhir ya. Ini dulu. Oke, silakan. Assalamualaikum. Tunggu, Mario. Yang dulu, pegang Mario. mic, Om. Nanti Om yang kedua. Bentar. Assalamualaikum Pak Asep, Mbak Yaya. Wahyu dari Rakyat Merdeka. Mau tanya soal yang, ini kan dari yang untuk rencana proyek yang di Satker PJN itu kan hanya PPK-nya aja ya? Ya, ya. Peran kepala PJN-nya Ya. ada dugaan cawe-cawe atau penerimaan uang, sama ada aliran uang atau kaitan dengan kemarin yang dilaporkan gratifikasi Irjen PU ya ke KPK nggak sih Pak? Ada aliran ke sana nggak? Irjen PU ya. Yang laporan gratifikasi itu. Oke. Ya, itu aja Pak. Ya, Mario, singkat, padat, jelas. Ya, tes. Sudah lama nggak ketemu Mas Mario? Ya, makasih. Pertanyaannya satu aja. Pertama, saya mungkin karena telat, saya cuma pengen nanya bahwa sumber anggaran pendanaan proyek ini dari mana? APBN kah atau APBD? Karena berkaitan soal jalan nasional biasanya ini APBN. Iya. Terus kedua, biasanya dalam pembahasan terkait APBN, dari legislator biasanya memiliki dana aspirasi ataupun semacam ini kan modus sama Saya seperti tahu kemana arahnya. Oke. Arahnya nggak penting, tapi bagaimana pelaksanaannya, pemaparannya itu yang mau kita kulitin. Siap. Oke. Jadi pertanyaannya apakah memang KPK sudah mensinyalir adanya dana-dana aspirasi? Pertama, terkait proyek pembangunan jalan di sana. Dan kedua, apakah orang-orang yang memiliki dana aspirasi di wilayah Sumut tersebut memiliki koneksitas dengan gubernur saat ini? Bukan orang-orang, mungkin legislator. Oh iya. Aspirasi itu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian apakah KPK juga sudah mendeteksi kalau di pelaksana tadi 10-20%, kira-kira yang memiliki dana aspirasi ini berapa? Kalau Damayanti, kalau Damayanti kan 8% waktu itu ya. Ya kira-kira mohon dijabarkan karena saya telat, saya nggak tahu. Tapi intinya itu pertanyaannya. Makasih. Oke, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan terakhir ya. Silakan Pak Asep. Terima kasih Mas. Ada 2 pertanyaan nih Mbak ya dari Mas Wahyu dan Mas Mario.
Yang pertama terkait dengan, betul ini yang PJ-nya masih PPK, tapi kalau yang tadi di PUPR itu kan sudah ke atasnya ya, Mas ya. Nah, ini yang sedang kita dalami karena kami juga, pertanyaan ini juga sama dengan pertanyaan kami. Gitu. Ini kan baru tingkat PPK nih, bagaimana ke atasnya? Itu seperti itu, dan tidak hanya ke atas, sampingnya juga bagaimana. Nah, seperti itu. Nah, ini sedang dalam proses pendalaman tentunya. Tapi yang kami temukan dalam tangkap tangan kali ini itu adalah ke saudara Hel ini, ke PPK-nya ya. Ditunggu saja nanti. Baik. Mas Mario, seperti yang disampaikan oleh Mas Mario tadi bahwa ini proyek jalan nasional, kemudian juga ada di Dinas PUPR. Benar, Mas. Ini asalnya dari dari APBN, kemudian nyambungnya juga tadi apakah ini ke legislator, itu sedang didalami gitu ya. Jadi ini Mas Mario saya jelaskan. Ini ada informasi dari masyarakat. Jadi ini bottom up nih dari masyarakat bahwa yang sebelum-sebelumnya nih kan ada ini PT yang milik saudara Kiri ini PT DNG ya. DNG ini dan milik saudara RAY ini sudah melaksanakan proyek jalan ini sejak 2023, bahkan sebelumnya. Tapi yang dilaporkan sejak 2023. Nah, berbekal dari laporan dari masyarakat tersebut, kemudian kami menurunkan tim. Nah, kemudian tim di sana melakukan assessment, survei, dan lain-lainnya ke sana. Nah, ditemukanlah bahwa memang apa yang dilaporkan oleh masyarakat itu benar adanya. Dilihat dari kualitas jalan itu sendiri, ya dari situ. Nah, kemudian di tahun ini, di pertengahan tahun ini akan ada lagi proyek jalan gitu ya, proyek jalan di mana perusahaannya saudara Kir dan saudara RAY ini ikut lagi untuk lelang, ya di katalog untuk lelang. Nah, mereka itu sudah komunikasi kembali. Kemungkinan besar di tahun 2023 dan 2024 mereka juga berkomunikasi dengan orang-orang yang sama gitu ya. Orang-orang yang sama gitu yang nanti kita sedang akan susuri. Nah, kami juga mendapat informasi bahwa ada penarikan sejumlah uang, itu sekitar 2 miliar. Ini di sekitar hari Selasa atau Rabu di minggu ini ya. Ya, dengan adanya penarikan sejumlah uang ini adalah saudara Kir dan saudara RAY, ini pihak swastanya ya, dua-duanya direktur dari perusahaan. Nah, ini kami menduga bahwa ini akan ada penyerahan uang. Makanya selain tadi tim yang sudah turun untuk asesmen dan lain-lain atas laporan dari masyarakat diturunkan juga. Ini karena dugaan kami ini akan terjadi penyerahan sejumlah uang untuk memenangkan kembali proyek jalannya gitu. Nah, terjadilah penyerahan, kemudian terjadilah penangkapan dan lain-lain, bukti-bukti yang kami peroleh itu BBE dan lain-lain, catatan-catatan, kemudian sejumlah uang. Yang kita hari ini tampilkan adalah jumlah uangnya yang dari 2 miliar tadi ya, sisanya 231 juta gitu ya. Untuk BBE yang barang bukti elektronik ini sedang didalami saat ini. Kemudian catatan-catatan, termasuk ini juga nanti akan menjawab pertanyaan dari Mas Mario nih, ke legislatornya, kemudian ke yang lainnya, ini asalnya dari mana, apakah ini juga dana aspirasi dan yang lainnya, apakah 231,8 miliar ini angkanya saja sudah dipotong, sudah ada pembagian dan lain-lain. Memang kalau informasi dari saudara Kiri sendiri sudah ada bagian-bagiannya, yang persentasenya sudah ada, gitu ya. Termasuk tadi yang disampaikan bahwa ada sekitar 10-20% yang akan kita yang akan dia bagikan seperti itu. Jadi sekitar 46 miliar kurang lebih lah seperti itu. Kepada siapa saja, yang itu yang sedang kita dalami. Kira-kira itu mungkin Mas Mario. Kalau sudah dapat nanti tentu kita akan konversi lagi, akan kita sampaikan lagi data-datanya. Demikian, terima kasih Mbak Ye.
Ya, baik. Terima kasih Pak Asep, teman-teman semuanya. Saya rasa sudah cukup untuk konvers pada sore hari ini. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Asep bahwa update terkait dengan penanganan perkara ini akan kita lakukan secara berkala lewat konferensi pers maupun nanti dengan jubir. Seperti disampaikan juga oleh Pak Asep bahwa penanganan perkara ini kita mengutamakan adalah kebermanfaatan untuk masyarakat yang lebih besar, sehingga tadi kita ingin juga menutup kesempatan bagi perusahaan-perusahaan yang tidak kredibel untuk ikut dalam proyek-proyek lelang yang pada akhirnya merugikan publik gitu ya. Jadi KPK akan terus mengusut perkara ini dengan follow the money dan juga mengikut sertakan para stakeholder yang lain termasuk juga untuk aspek pencegahan. Demikian teman-teman semuanya, terima kasih untuk kehadiran dalam konvers ini. Saya tutup, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stings dominate the opening, delivering a dramatic sense of urgency. The snare drum rolls create the tension, mimicking breaking news, excitement.